Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi kelas 12 otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Materi yang akan disampaikan pagi hari ini adalah regulasi keprotokolan. Ya, pada prinsipnya regulasi diciptakan untuk mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan-aturan atau pembatasan tertentu. Oke, anak-anak sekalian, regulasi keprotokolan adalah merupakan suatu aturan atau perundang-undangan yang mengatur serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Bagian A, regulasi keprotokolan. 1. Sumber keprotokolan. Ini beberapa sumber keprotokolan yang antara lain berasal dari A. Persetujuan internasional. Persetujuan internasional ini berdasarkan Konvensi Wina 1815 yang mengatur dinas diplomatik, Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler. Dan adanya peraturan perundang-undangan. Di sini ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata cara tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Dan diikuti dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan keprotokolan di lingkungan Departemen Agama. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Kedua, aturan keprotokolan. Tujuan adanya penerapan protokol sebagai berikut. Ikut menentukan terciptanya suasana iklim yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Kedua, menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan dapat diterima oleh semua pihak, walaupun mengandung unsur-unsur yang membatasi gerak pribadi. Kemudian yang C, terciptanya suatu upacara yang hikmat, tertib, dan lancar. E, terciptanya pemberian perlindungan. Dan E, terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam menjalankan tugas. Aturan-aturan dasar dari protokol terdiri dari A. Aturan dasar protokol 1. Masuk diantaranya adalah, ini dikatakan bahwa protokol merupakan suatu rule of politeness yang berisi aturan hukum atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Hubungan diplomatik antar negara. E. Aturan dasar protokol 2 meliputi pengaturan tempat duduk. Dan pengaturan tempat duduk adalah dengan aturan sebagai berikut. A. Yang menempati posisi paling depan adalah yang paling tinggi kedudukannya. B. Jika menghadap meja, yang menghadap pintu keluar yang dianggap utama, dan tempat terakhir adalah yang dekat dengan pintu keluar. Yang C. Kanan adalah yang utama. Sedangkan yang D, bila ada dua orang yang berjajar dan posisi sebelah kanan adalah yang utama. 2, 1, 4 orang, 4, 2, 1, 3, dan 6 orang, 6, 4, 2, 1, 3, 5. Nah, artinya poin-poin itu menunjukkan yang utama dan seterusnya. Kemudian bagaimana halnya dengan urutan naik turun kendaraan? Untuk
mempergunakan pesawat, orang yang paling utama adalah orang yang paling akhir menaiki pesawat dan menjadi orang yang turun paling awal. B. Apabila mempergunakan kapal laut, mobil atau kereta, orang yang paling utama naik dan turun terlebih dahulu. Orang yang paling utama duduk di sebelah kanan, yang kedua terpenting paling kiri, dan orang ketiga duduk di tengah. Kemudian ketiga, urutan saat datang dan pulang. Orang yang paling utama akan tiba paling akhir dan meninggalkan tempat paling awal. Anak-anakku sekalian, kemudian bagaimana halnya bila posisi mobil saat menjemput dan mengatakan pulang? Posisi mobil berhentilah pada posisi pintu kanan, mobil berada di arah pintu keluar gedung. Dengan demikian, sang tamu dapat langsung berjalan menuju gedung begitu turun dari mobil dan sebaliknya. Berikutnya adalah aturan dasar protokol 4. 1. Diterima pejabat tinggi. Para pejabat tinggi alias audiensi mungkin belum pernah sekalipun terlintas dalam benak kita. Nah, alangkah-alangkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, lakukanlah komunikasi dengan orang yang berhubungan dan menangani masalah. Kemudian cek lagi dan waktu tempat di mana akan diterima. Persiapkan jumlah rombongan yang akan pergi bersama sesuai dengan arahan protokol. Nah, yang kedua, aturan dasar protokol keempat adalah saat audiensi. Pada saat ini datanglah setengah jam lebih awal. Kemudian isilah buku tamu yang disediakan. Bila harus memakai tanda tamu yang ditukar dengan kartu identitas, patuhilah peraturan tersebut. Nah, bagaimana tata cara berfoto dengan pejabat? Ya, sebelum audiensi dimulai, mintalah pada petugas protokol yang mengatur pertemuan. Bila ada waktu untuk berfoto kita, minta kesediaan pejabat untuk berfoto bersama, jangan sampai terkesan memaksa atau menodong. Kemudian, nomor 4 adalah usai audiensi. Hal yang diperlukan adalah bila ada jumpa pers, sediakan materi untuk dibagi-bagikan kepada para wartawan. Kemudian segeralah membuat ucapan terima kasih kepada pejabat yang telah menerima. Kemudian serahkan surat tersebut 2 hari setelah acara audiensi selesai kepada petugas protokol. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksananya audiensi. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kemudian yang C, dasar protokol ke 3, menghadiri perayaan di istana gubernuran dan kota atau kabupaten merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang yang diundang. Oke, di sini adalah berusaha untuk hadir, patuhilah peraturan yang tertera pada undangan, kemudian hadirilah 15 menit sebelum acara dimulai, kemudian duduklah sesuai nomor atau deretan yang sudah ditentukan. Kalau sudah duduk, tidak perlu menamandir atau menyapa relasi. Tahan diri untuk tidak menguap, kantuk atau melirik ke sana kemari. Nah, jangan berbicara atau mengobrol pada saat acara berlangsung. Kemudian 8, pastikan badan cukup sehat dan kuat dalam menghadiri acara tersebut. Poin 3, ini adalah beberapa istilah dalam protokol. Beberapa istilah yang sering dipergunakan atau dipakai dalam protokol ini menurut Zulkarnain Nasution adalah sebagai berikut. Acara kenegaraan. Yang kenegaraan adalah merupakan acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadapi presiden atau wakil presiden atau pejabat negara dan undangan lain dalam melaksanakan acara tertentu. Kemudian acara resmi. Acara resmi merupakan acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, serta dihadapi oleh pejabat negara atau pejabat pemerintahan atau undangan lainnya. Istilah lainnya adalah adanya pejabat negara, mana diatur dalam Undang-Undang Keprotokolan Nomor 9 Tahun 2010. Dimaksud dengan pejabat negara adalah pejabat pusat dan pejabat daerah. Kemudian D, pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah adalah
yang memiliki jabatan strategis dalam pemerintahan baik struktural, fungsional, dan sebagainya. Kemudian bagaimana halnya dengan pejabat masyarakat? Pejabat masyarakat terdiri dari ada tokoh masyarakat nasional dan tokoh masyarakat daerah. Tokoh masyarakat nasional itu termasuk mantan presiden atau wakil presiden, perintis pergerakan kemerdekaan, ketua umum parpol, ketua MUI, dan seterusnya. Sedangkan tokoh masyarakat daerah adalah ketua parpol, pemuka agama, pemuka adat, tokoh lain yang ditentukan oleh daerah. Oke, demikian saja materi kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.